Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 23 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara berhenti pada huruf yang memiliki tanda tasdid ya. Seperti contohnya di sini. Ya, kita lihat di sini dulu. Cara mewakofkannya atau memberhentikannya adalah suara hun ditekan dan ditahan 2 harokat. Jadi pada huruf nun sukun yang berharokat tasdid, apabila kita akan berhenti pada huruf ini misalnya, maka kita akan tekan lalu ditahan 2 harokat. Contohnya lahun, jadi ditahan dan ditekan ya. Lahun, lahun, jadi nunnya agak dipanjangkan sedikit, kurang lebih 2 harokat pada huruf na berharokat tasdid. Kita akan lihat contohnya di bawah ini ya. Baik, kita mulai. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baik, perhatikan terlebih dahulu, kita jelaskan cara membacanya. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Maka kita baca hunna libasul, hunna libasul. Kemudian huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf ba yang ini terdapat alif ya, terdapat huruf alif. Maka kita baca hunna libasul. Kemudian huruf harokat un pada huruf sa berharokat un ini kita leburkan lalu masuk ke huruf lam ya. Dileburkan dan masuk ke huruf lam berharokat tasdid. Contohnya hunna libasul. Jadi libasul, bukan libasun tapi libasul ya. Jadi libasul lakum. Hunna libasul lakum. Libasul lakum. Hunna libasul lakum. Jadi seperti itu ya. Libasul lakum. Kemudian wa antum, huruf nun sukun bertemu huruf ta, maka didengungkan dan disamarkan. Wa antum, wa antum libasul lahun. Perhatikan huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Libasul lahun. Wa antum libasul lahun. Huruf tanwin un bertemu dengan huruf lam, maka huruf unnya melebur ke huruf lam, ditahan dan ditekan pada huruf lam. Libasul lahun. Jadi tidak dibaca libasun tapi dibaca libasul. Langsung sambung masuk ke huruf lam. Libasul lahun. Kemudian huruf na di ujung berharokat tasdid seperti pelajaran kita hari ini, maka ditahan dan ditekan dipanjangkan 2 harokat. Libasul lahun. Jadi tidak dibaca libasul lahun tapi agak ditekan dan dipanjangkan 2 harokat. Libasul lahun. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Alimallahu. Perhatikan huruf ma langsung sambung ke huruf lam berharokat tasdid pada lafzul jalalah lalu dipanjangkan 2 harokat.
karena di atasnya terdapat alif kecil. Alimallahu, alimallahu annakum. Huruf na berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan 2 harokat. Annakum kuntum. Huruf nun sukun bertemu huruf ta yang ini, sebagaimana pelajaran sebelumnya, maka didengungkan dan disamarkan. Kuntum, kuntum takhtanuna. Huruf kha berharokat sukun yang ini, di depan huruf ta terdapat alif, maka huruf ta dipanjangkan 2 harokat. Takhtanuna. Huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf nu terdapat waw sukun. Takhtanuna, takhtanuna. Anfusakum, anfusakum. Huruf nun sukun bertemu huruf fa, maka didengungkan dan disamarkan. Anfusakum, anfusakum. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Huruf nun sukun bertemu huruf lam, maka dileburkan ya, huruf nun sukun dileburkan ke huruf lam berharokat tasdid. Contoh fa'ilam, jadi nun sukunnya menjadi hilang karena sudah melebur ke huruf lam, jadi nun sukun tidak dibaca lagi. Fa'ilam, fa'il, karena huruf i langsung ke huruf lam ya, langsung ke huruf lam. Fa'ilam yusibha, perhatikan yusib, huruf ba berharokat sukun, maka dipantulkan atau dikolkolahkan karena berharokat sukun ya. Fa'illam yusibha, kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fa'illam yusibha wabilun, perhatikan huruf wa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wabilu, kemudian huruf tanwin un bertemu dengan huruf fa, maka didengungkan dan disamarkan. Wabilun fatal, kemudian huruf lam di ujung ditahan dan dipanjangkan 2 harokat ya, seperti ini. Hukumnya atau bacaannya atau pelajarannya seperti yang kita pelajari hari ini, ditahan dan dipanjangkan 2 harokat. Contohnya wabilun fatal, fatal, jadi tidak dibaca fatal, tapi agak ditahan dan dipanjangkan 2 harokat. Wabilun fatal, fatal, karena ditekan ya 2 harokat. Wabilun fatal, seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Kama yaqumu, perhatikan huruf ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kama yaqumu, kemudian huruf ku dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Kama yaqumul ladzi, kemudian huruf mu langsung disambung masuk ke huruf lam berharokat tasdid. Yaqumul ladzi, huruf dzi dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Yaqumul ladzi yatakhabbatuhu, perhatikan yatakhabbatuhu, huruf ba ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid. Yatakhabbatuhu, yatakhabbatuhu, kemudian huruf hu langsung masuk ke huruf sya, ditahan dan ditekan ya, langsung disambung ke sini. Yatakhabbatuhu, yatakhabbatuhu syai, huruf sya langsung diayun karena di depannya terdapat ya sukun. Yatakhabbatuhu syaitanu, yatakhabbatuhu
yatakhabbathuhu syaitanu. Syaitanu, huruf tha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Syaitanu minal mas, huruf na langsung masuk sambung ke huruf lam berharokat sukun. Minal mas. Kemudian huruf sa ditahan 2 harokat ya, ditahan 2 harokat. Minal mas, ya jadi agak dipanjangkan sedikit. Minal mas, jadi tidak dibaca minal mas, tapi ditahan sedikit, kurang lebih 2 harokat. Minal mas yatakhabbathuhu syaitanu minal mas, karena terdapat tanda tasdid ya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Wa ma lahum, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma lahum, wa ma lahum. Kemudian huruf mim bertemu dengan huruf ba, ditahan dan ditekan, ditahan dan didengungkan 2 harokat. Wa ma lahum bihi, huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawah huruf hi berharokat alif kecil. Yang ini ya. Wa ma lahum bihi min ilm, min ilm. Wa ma lahum bihi min ilm. Huruf mimnya disukunkan atau dimatikan karena kita berhenti di tanda bacaan pemberhentian ini, tanda waqaf ya. Kemudian kita lanjut. Iyattabi'una, perhatikan huruf nun sukun langsung melebur ke huruf ya berharokat tasdid. Jadi nun sukunnya tidak dibaca karena sudah melebur ke huruf ya berharokat tasdid ini. Contohnya iyattabi'una, iyattabi'una. Huruf u dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf u terdapat waw sukun atau waw mati. Iyattabi'una illa, kemudian huruf lam ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat. Iyattabi'una illaz, kemudian huruf la langsung masuk disambung ke huruf zo yang berharokat tasdid, ditahan dan ditekan. Illazan, iyattabi'una illazan, illazan. Kemudian huruf na yang di ujung sebagaimana pelajaran tadi ditahan dan ditekan 2 harokat ya, ditahan dan ditekan 2 harokat, jadi tidak langsung berhenti hun, tapi ditahan 2 harokat. Illazan iyattabi'una illazan. Baik, kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Faqala, huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Faqala ambi'uni, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka nunnya berubah menjadi mim, berubah menjadi mimnya. Ini diberikan tanda mim kecil, menunjukkan huruf nun sukun berubah menjadi mim kecil atau berubah menjadi huruf mim apabila nun sukun bertemu huruf ba. Yang ini ya, harokat i. Faqala jadi ambi, bukan anbi tapi am, karena huruf nun sudah berubah menjadi mim. Faqala ambi'uni, huruf u dipanjangkan 2 harokat. Yang ini karena di depan huruf u terdapat waw sukun. Ambi'uni
Faqala anbi'uni. Kemudian huruf ni yang ini dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Faqala anbi'uni ni. Kemudian bi asma'i. Perhatikan bias, ini huruf ma yang menonjol di bawah ini harokatnya dibaca ma ya. Dipanjangkan kurang lebih 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Bi asma'iha. Kemudian huruf h dipanjangkan lagi 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Bi asma'iha ula. Kemudian huruf la juga dipanjangkan 5 harokat. Maka baiknya kita berlatih ya, menarik nafas agak panjang agar bisa membaca ayat ini dengan baik. Tapi kalau dibaca 4 harokat juga boleh ya untuk pemula, kalau memang tidak mampu nafasnya untuk melewati yang panjang ini ya. Ini kurang lebih 15 harokat semuanya ini, 5. Tapi kalau tidak mampu bisa dikurangi ya, bisa 2 juga, tergantung kemampuan ya, jangan terlalu dipaksakan. Bi asma'iha ula'i'ing. Huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Nun sukun bertemu huruf kaf, maka didengungkan dan disamarkan. Ula'i'ing i'ing kuntum. Nun sukun bertemu ta, didengungkan dan disamarkan. I'ing kuntum shadiqin. Huruf so dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Shadiqin. Huruf qi yang ini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf qi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf na disukunkan atau dimatikan. Bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Seperti itu ya. Tinggal kalau memang belum memahami atau belum terbiasa, silakan untuk diulang-ulang, karena memang pelajaran itu seperti itu ya, harus selalu diulang agar kita bisa mengenal ataupun memahami cara membacanya dan cara memberhentikan bacaan apabila bacaan itu memiliki tanda panjang yang cukup banyak ya. Baik, sahabat mengaji, kita lanjut ke halaman berikutnya. Qulillahumma. Perhatikan huruf lam, harokat i dibaca li, quli. Langsung sambung ke huruf lam berharokat tasdid pada lafzul jalalah ini ya. Qulillah. Huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil ya. Qulillahumma. Kemudian huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Qulillahumma malika. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Qulillahumma malikal. Huruf ka langsung disambung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Ini huruf ma berharokat u ya, maka dibaca mu. Malikal mul. Ini huruf mu ya. Ini tonjolannya, huruf mu-nya. Mulki. Ini huruf lam berharokat sukun. Malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki tu'til. Huruf hamzah atau huruf a berharokat sukun, maka dibaca tu'ti. Kemudian huruf ti langsung sambung ke huruf lam berharokat sukun. Tu'til mulka.
Ini huruf mim berharokat u. Perhatikan ini ada tonjolannya di bawah. Tu'til mulka. Mulka. Ya, selalu perhatikan huruf mim ya, selalu bersambung dengan huruf lam. Maka selalu perlu diperhatikan. Tu'til mulka. Tu'til mulka man tasha'. Huruf nun sukun bertemu huruf ta, maka didengungkan dan disamarkan. Man tasha'. Huruf sya-nya dipanjangkan kurang lebih boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Tergantung pilihan dari sahabat semua ya. Man tasha'. Kemudian huruf hamzahnya disukunkan, harus diperjelas ya. Tasha', sya, ya ini sebagai contoh saja. Tapi tetap harus diberikan kejelasan pada huruf u atau huruf a-nya ini apabila disukunkan. Man tasha'. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Idza qadha. Huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Idza huruf dha dipanjangkan 2 harokat ya. Idza qadha. Huruf dha dipanjangkan boleh 5 harokat ya, mohon maaf, 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang. 5 harokat. Idza qadha amran. Huruf tanwin an pada huruf ron didengungkan dan disamarkan pada huruf fa. Disambung ke sini. Contohnya amran didengungkan dan disamarkan apabila tanwin bertemu huruf fa. Amran fa innama. Amran fa innama. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Fa innama. Huruf ma lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Amran fa innama yaqulu. Huruf ku dipanjangkan 2 harokat, ku-nya, ku karena di depannya terdapat waw sukun. Yaqulu lahu. Yaqulu lahu. Huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena berharokat u terbalik. Yang ini 2 harokat ya. Sedangkan harokat yang ini dibaca 1 harokat. Kalau terbalik seperti ini maka 2 harokat. Oleh karenanya hu dibaca 2 harokat. Yaqulu lahu. Lahu kun fayakun. Huruf nun sukun bertemu dengan huruf fa. Didengungkan dan disamarkan. Kun fayakun. Huruf ku dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf ku terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf na disukunkan atau dimatikan. Yaqulu lahu kun fayakun. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberikan kemudahan dan kelancaran di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.